Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Didi Iswanto dari SMKN 1 Booking. Kali ini saya akan mengerjakan tugas CNC sesi 1, yaitu membuat spikot. Software yang akan saya gunakan yaitu Mastercam X9. Untuk tampilan X9 adalah seperti ini. Job sheet yang kita kerjakan adalah spikot. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelumnya saya set dulu posisinya supaya lebih enak untuk mengerjakan. Nah, seperti ini. Baik, langsung kita kerjakan untuk job spikot ini, Mastercam Turning. Pertama, kita sudah buka tadi Mastercam kita menggunakan Mastercam X9. Pastikan satuannya menggunakan metrik. Kemudian kita mulai membuat gambar. Kita mulai dari titik 0,0. Titik 0,0 letaknya di sini. Di sini ditentukan M42 kali 2 ini bentuk ulir. Kita bikin diameternya dulu. Tadi diameter mayornya 42. Kemudian nanti akan kita pakai line ke atas, ke samping sini sepanjang 25. Kemudian ke atas lagi diameter 60, ke samping kiri minus 37, ke bawah di sini ke bawah sepanjang 5, kemudian ke samping sepanjang 8, samping kiri lagi. Kita bisa menggunakan satuan incremental, nanti kita menggunakan incremental untuk yang bagian panjangnya atau Z-nya. Kemudian ke atas lagi 5, lanjut ke kiri, Z-nya minus 60, ke atas lagi diameter 100, kemudian terakhir sampai Z-nya minus 80. Baik, langsung kita coba. Pertama kita nyalakan sumbunya dulu, sumbu origin, dengan menekan F9 seperti ini. Kemudian kita, untuk lebih mudahnya, kita bikin plane-nya menggunakan plane-nya bubut. Di sini plane kita pakai LED radius, LED diameter di sini, LED diameter D plus Z plus. Jadi posisinya nanti akan menjadi diameter dan ini menjadi Z. Titik nolnya kita mulai di sini. Selanjutnya untuk gambar pertama kita mulai dari titik 00, kita menggunakan line. Sini kita klik di titik pusat, kemudian kita tarik ke atas. Ini. Kemudian kita masukkan diameter 42. Kemudian pindah ke Z, ini 0, pindah lagi ke Y 0, enter. Selanjutnya kita membuat garis ke kiri atau Z minus 21. Oh, ini minus 25. Tetap menggunakan line. Kita klik di ujung sini, kemudian kita klik dulu, kemudian kita masukkan ukuran 25 ya. Kita masukkan 25, kemudian klik OK atau enter, klik centang di sini. Saya akan sedikit. Nah, bisa enter, bisa centang seperti ini. Selanjutnya kita bikin diameter lagi ke atas sebesar 60 derajat. Kita menggunakan diameter di sini ya. Diameternya adalah 60. Kita masukkan di sini 60. Untuk kursornya kita arahkan ke atas supaya 90 derajat. Z-nya tetap, Y-nya 0. Kemudian enter. Untuk memperbesar dan memperkecil ukuran, kita bisa menggeser, menggelindingkan roda pada mouse. Ini scroll ya, kita scroll ke depan, kita majukan ke depan ini untuk zoom in.
untuk zoom out ke belakang seperti ini. Kemudian untuk menggeser kita bisa menggunakan tanda arah pada keyboard, arrow namanya. Lanjut kita bikin diameter 37. Kita pakai line di sini. Karena ini lebih mudah kita menggunakan absolute. Di sini absolutnya adalah 37. Kita masukkan absolutnya adalah Z di sini. Z-nya adalah 37. Z-nya adalah min. Di sini min 37. Seperti ini. Kemudian kita tab. Kemudian ini sudah terpotong seperti ini, panjangnya tinggal tekan enter. Lanjut, kita membuat untuk alur ini, untuk alur panjangnya adalah 5. Kita ke bawah sini, kita klik saja, kita masukkan 5, ini incremental. Selanjutnya kita bikin untuk yang panjangnya alur ini, lebarnya alur adalah 8. Di sini lebarnya 8, kita masukkan 8, kemudian enter. Berikutnya tinggal kita buat sama dengan tadi, incremental, masukkan 5. Selanjutnya kita membuat di sini dengan Z-nya 60 mm. Kita menggunakan absolute di sini. Minus 60. Posisikan tegak, mendatar seperti ini, tekan tab, kemudian enter. Berikutnya membuat garis ke atas sebesar 100, diameternya 100. Kita klik pojokan sini, ujung sini, kita menggunakan absolute, diameternya 100. Posisikan garis tegak ke atas 90 derajat, tekan tab, kemudian tab lagi, enter. Terakhir kita membuat diameter untuk panjang Z-nya adalah minus 80. Kita bisa geser ke bawah seperti ini. Kita klik ujung sini, kita menggunakan absolute minus 80. Arahkan tegak lurus, kemudian tekan tab, enter. Nah, kita sudah selesai membuat garis. Selanjutnya kita membuat radius di sini. Caranya dengan fillet entities di sini. Bisa kita menggunakan grid di sini, kemudian fillet, pilih fillet entities. Untuk lebih cepatnya kita bisa menggunakan tombol di sini. Kita klik di sini, fillet. Untuk radius pertama R5 ini dan ini sama radiusnya 5, sama-sama 5, kita klik, kemudian klik garis yang kedua. Berikutnya juga sama, ini klik garis pertama, klik garis kedua. Selanjutnya kita membuat jumper dulu. Di sini kita bikin jumper sebesar 3 kali 45 derajat di ujung sini dan ujung sini. Caranya grid, kita pilih jumper entities, atau kita bisa milih di menu di sini. Kita pilih jumper entities, sama saja. Klik jumper. Untuk jumpernya adalah 3, kita ganti 3 seperti ini. Kemudian klik ujung jumper pertama, berarti bagian sini, ujung sini. Saya pilih 1, 2, dan ujung jumper yang ini 1, 2. Kemudian kita oke atau centang. Selanjutnya kita membuat sudut. Di sini adalah sudutnya 10 derajat. Caranya kita di sini bisa menggunakan perintah line dan sudut. Kita pilih di ujung sini, kita klik dulu menunya line, kemudian kita klik pada ujung sini. Kita ulangi, kita klik pada ujung sini, kemudian kita sembarang di sini, kita klik saja. Kemudian kita tentukan maksud kita ini
Untuk sudutnya, kalau tadi sini adalah kuadran 3, di sini 270 dikurangi 10. Kita masukkan saja 270 dikurangi 10. Kemudian oke. Nah, kemudian yang bagian satunya, bagian sebelahnya sama caranya seperti tadi. Klik, kemudian klik di sini, sembarang posisinya. Untuk sini adalah kuadran 4. Di sini kalau kita ini sudutnya kita kuadran 4, di sini adalah 270 ditambah 10. Kemudian oke. Selanjutnya kita bisa menggunakan menu trim untuk memotong. Kita menggunakan trim di sini, atau kita di sini pada modify biasanya trim, kita klik trim, kemudian kita pilih trim divide atau delete, kita tinggal milih bagian atau garis yang tidak digunakan. Pertama ini klik, 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 klik. Kalau sudah, tinggal kita oke atau enter atau centang. Baik, ini gambarnya sudah jadi untuk lintasannya. Sekarang kita menentukan mesin. Mesin yang kita gunakan adalah mesin bobot atau turning di sini. Kemudian lead, kemudian kita manage list dulu. Untuk pemilihan mesin yang kita pilih adalah lead 2 aksis slant bed saya pilih yang ini. Kemudian kita tambahkan di sini, kemudian centang oke. Selanjutnya kita inputkan atau kita masukkan untuk mesinnya. Kita pilih yang sudah kita masukkan ke list tadi. Selanjutnya kita tentukan ukuran bendanya ini atau stock size ibaratnya di sini ya. Bahannya kita masukkan, kita stock setup dulu. Kemudian di sini ini saya indikan. Kemudian properties, untuk stoknya saya menggunakan make from to point. Tapi nanti karena di sini ada masalah pencekaman, nanti akan saya tambahkan panjangnya. Jadi di sini untuk make from to point tetap kita pakai posisinya di sini dari panjang ini sampai sini. Kemudian untuk lengthnya saya tambahi ini misalkan 120. Kemudian untuk tambahan marginnya, untuk yang dilebihkan untuk facing, saya tambahkan 1 mili. Seperti ini oke. Kemudian untuk pencekaman di sini kita memilih pencekaman seperti ini, properties. Kemudian saya pilih di sini, saya select saja. Select. Ini saya geser, ini posisi di sini nanti kita tambahkan. Karena nanti kalau di sini akan nabrak, saya tambahkan agak ke sini sebentar, atau pas di sini boleh. Saya tambahkan ke sini saja supaya aman. Sini saya klik, kemudian kita centang oke. Kemudian kita oke lagi. Baik, pencekaman sudah ada. Selanjutnya kita maksimis saja ini untuk lebih efektif dalam pembuatan jobnya. Selanjutnya kita tentukan proses pembubutan. Yang pertama yaitu facing dulu. Toolpad. Ini kita pilih face. Kemudian kita misalkan ini facing gitu ya. Boleh langsung centang, boleh kita masukkan atau kita masukkan jobnya. Jobnya adalah spigot. Kemudian kita pilih untuk
toolnya kita pilih yang lebih kecil di sini. Nah, ini ada untuk finish, biasanya untuk roughing biasanya seperti ini. Kita pakai yang ini saja. Kemudian untuk toolnya kita masukkan satu, tool pertama satu. Heat rate-nya saya ikuti saja seperti ini, putaran mesinnya per revolusi, milimeter per revolusi. Ini spindle speed-nya 550. Kemudian kita oke, centang. Untuk phase parameter di sini entry amount, kemudian step overnya ini kita masukkan 1, finishnya 0, finishnya 1. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya kita bisa mencoba atau meregenerate dulu. Kemudian kita verify. Untuk pandangan kita pilih yang isometri. Kemudian kita bisa play di sini. Sangat cepat sekali seperti ini. Oke. Baik, selanjutnya kita roughing. Untuk bagian sini kita roughing dulu. Kita mesin, toolpad, kemudian di sini kita roughing. Kemudian untuk ini kita pakai chain, kita mulai dari bagian sini. Untuk akhirnya kita di sini, kemudian oke. Untuk parameternya saya menggunakan sama dengan tadi, dengan finishing sama. Untuk parameter di sini saya samakan. Kemudian parameternya jangan lupa ini dekat ini sangat besar. Kalau kita biasanya ini saya bikin minim dekatnya adalah 1. Kemudian ini tidak masalah. Sisa yang dilebihkan untuk finishing nanti seperti ini sudah oke, sudah betul. Kemudian kita bisa menggunakan let in let out. Biasanya kalau mesin puput kita pilih let in seperti ini. Untuk let out-nya seperti ini ke atas. Jadi nanti posisinya akan masuknya dari samping kemudian keluarnya ke atas. Oke, untuk pelang parameter kita gunakan ini saja tanpa menyayat bagian alur. Saya pilih yang ini. Oke. Kemudian kita oke, kita lihat. Nah, ini proses. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita akan membuat finishing. Finishing ada 2 nanti. Yang pertama adalah finishing untuk yang bagian ini. Yang kedua nanti finishing untuk ulir. Baik, ini kita hilangkan tanda lintasan pahatnya, kemudian kita dapat finish sama, pilih 1 kemudian 2. Oke, toolnya masih sama. Finish parameter, finish step over di sini saya biarkan seperti ini, tidak apa-apa. Stok yang ditinggalkan ini finish 1 kali. Kita sudah sama. Let in let out kita cek sudah. Let in-nya adalah seperti ini, let out-nya adalah ke atas. Kemudian pelang parameter kita pilih yang ini saja. Oke, sama. Oke, finish. Selanjutnya finish yang kedua kita membuat bagian yang sini. Toolpath, finish.
Untuk bagian ini kita parsial di sini. Kita pilih hanya bagian yang akan dikerjakan sini. Bagian sini dan bagian sini. Baik, untuk finish yang kedua ini kita klik satu, kemudian klik dua. Ada kesalahan, kita ulangi lagi. Kita hilangkan tanda airnya untuk bagian di sini. Oke, kemudian kita finish. Kemudian kita pilih parsial, pilih satu, kemudian dua, oke. Kemudian selesai. Untuk finishnya tetap kita menggunakan yang sama tadi ya. Untuk toolpad 1 masih sama. Finish parameter kita ganti min 1 ini menjadi min 0,1. Kemudian kita oke. Ini kita perbaiki untuk kesalahan tadi. Nah, ini sudah selesai. Kita akan membuat alur di sini. Alur ini caranya kita toolpad, kemudian group, kemudian kita pilih chain, kemudian kita oke. Kita pilih yang parsial saja. Chainnya dari sini sampai sini, kemudian oke. Kita coba. Untuk alur kita pilih ini. Kita bisa double klik. Kita bisa ganti yang lebih besar. Atau kita edit saja di sini. Satu koma lima kita ganti 3. Untuk yang ini kita ganti 4. Baik, seperti ini. Kemudian shape-nya kita biarkan seperti ini, tinggal ini kita pilih seperti ini. Yang sisa, yang disisakan clearance kita biarkan, kita oke. Ini. Kemudian selanjutnya kita bikin ulir di sini. Toolpad, kemudian grid, untuk ulir kita pilih ulir kanan. Oke, yang ini ulir itu tool ketiga, kita ganti. Kemudian kita menggunakan spindle-nya misalkan 600, kita menggunakan ini. Untuk ulir kita adalah M2 kali 2, M42 kali 2. Untuk pitch-nya adalah 2, kita ganti pitch-nya di sini. Pitch-nya adalah 2, sudutnya 60 derajat metris. Ini sudah betul. Untuk mayor diameter kita tadi 42 dikurangi 0,2 berarti 41,8. Kemudian untuk minor diameter kita
pakai formula 39, ini oke. Kemudian treat cut parameter kita 3 kali, kemudian kita pakai box, kemudian ini 5 kali, betul. Kita oke dulu, kita cek. Kita ini untuk jaraknya di sini adalah 21. Berarti ini minus 21. Kita ulangi lagi, oke. Kita generate kembali. Oke. Selanjutnya kita select all, kemudian kita regenerate. Baik, sekali lagi kita cek kembali untuk parameternya. Kita cek untuk tracing. Kita select all dulu, regenerate. Nah, kemudian kita cek untuk toolnya. Nah, ini untuk tool ini saya edit dulu. Untuk tool ini masih T4747. Kita edit. Di sini kita ganti tool kedua. Yang oke. Yes, ini sudah nanti toolpad-nya. Oke. Selanjutnya kita recall kembali, kemudian kita post process, kita verify symmetric, kemudian kita play, fixing, tracking. Speednya kita percepat. Ini sudah selesai. Sekarang kita coba untuk membuat chippernya. Sini kita select all, dan kita post processor, kita simpan di tulis di sini, kemudian save, proses, yes. Membuka file editor, kemudian kita hapus beberapa ini kita sesuaikan. Ini kita hapus R, kemudian ini kita berikan, kita kasih tambahan untuk membaca ISO.
kita ke next. Sini terus ini kita ganti. Selanjutnya kita next kembali. Kita next. Tool ketiga kita hapus. Kemudian M01 kita hapus juga. Kita ganti. Terus ini sudah terakhir. Kemudian nanti supaya bisa disimulasikan untuk G-nya G54 kita sesuaikan. Untuk yang pertama G54, kemudian berikutnya di sini adalah G55 untuk tool kedua offset kita. Berikutnya untuk yang ketiga G56 54 5556. Baik, sudah selesai. Dan ini sudah selesai, tinggal nanti kita simulasikan di Siemens 808G. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya file hasil bikinan dari editor Mastercam kita save as dulu. Kita save as di tempat yang mudah untuk bisa kita temukan di simulasi. Saya save as di dokumen.